Barreskrim Polri menetapkan 4 orang tersangka termasuk Kepala Desa Kohot Arsin dalam kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik terkait pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Alasan ekonomi menjadi motif para tersangka membuat dokumen palsu sertifikat pagar laut. Kasus pagar laut Tangerang kini memasuki babak baru. Barreskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangun dan sertifikat hak milik terkait pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Tak hanya Arsin, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani menyebut penetapan keempat tersangka dilakukan setelah dilaksanakan gelar perkara dan pemeriksaan. Menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Polisi bilang dalam pembuatan dokumen palsu SHM pagar laut Tangerang ada permohonan fiktif yang disusun hingga terbit 260 SHM atas nama warga Kohot yang dibuat sejak Desember 2023 sampai November 2024. Polisi juga bilang alasan ekonomi jadi motif para tersangka membuat dokumen palsu sertifikat pagar laut Tangerang. Mana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauji Perkesit dan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohot. Kalau kita berbicara motif saat ini kita terus mengembangkan, ya, yang jelas tentu saja ini terkait dengan ekonomi tentang motif bagi mereka. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin mengaku jadi korban dalam kasus pemalsuan dokumen untuk sertifikat pagar laut Tangerang. Arsin menegaskan karena ketidaktahuannya pada proses pembuatan sertifikat tanah, ia menjadi korban pihak ketiga. Saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Selain menetapkan 4 tersangka, polisi juga akan terus menyelidiki pihak yang menginstruksikan dan memanfaatkan dokumen palsu pagar laut Tangerang. Polisi juga akan berkoordinasi dengan imigrasi untuk proses pencekalan 4 orang yang kini menyandang status tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Edwin Chan, dan juru kamera Zamzari di Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Edwin, untuk saat ini apa saja bukti yang menguatkan penetapan 4 tersangka termasuk Kepala Desa dari Kohot Arsin, dan ini katanya sudah ada 260 surat sertifikat hak milik dan surat hak guna bangunan dari pagar laut itu. Selamat siang Juno dan juga saudara, kalau ditanya terkait dengan apa saja bukti yang menguatkan dari dinyatakannya 4 tersangka yang kemarin disebutkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum, di sini ada Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro, memang menyatakan sejumlah surat-surat yang ditemukan yang dimana diduga dimanfaatkan oleh para tersangka untuk kemudian melakukan permohonan pengukuran, lalu juga melakukan pernyataan hak seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan, tapi yang pertama pastinya ada surat palsu berupa giring. Lalu yang kedua ada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, dilanjutkan di surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, dan juga surat pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Kohot, dan juga dokumen-dokumen yang dibuat oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari periode Desember 2023 hingga 2024. Nah, dari surat-surat itu memang digunakan dan dimanfaatkan, diduga diklaim oleh pihak kepolisian
untuk mendapatkan apa? Permohonan pengukuran melalui kantor jasa surveyor berlisensi, lalu juga ada untuk mengajukan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Nah, ini yang memang menjadi bukti kuat. Nah, selain dari surat-surat tersebut, bukti kuat lainnya adalah lewat konfrontasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, di sini konfrontasi itu berupa pertanyaan dan juga penyelidikan lebih lanjut kepada Kades Kohot Arsin bersama dengan Sekdes Ujang Karta, lalu juga ada penerima kuasa di sana yang berinisial SP dan CE, menyatakan terdapat keterangan yang berbeda-beda dan mereka saling menunjuk. Pun disebutkan bahwa mereka merupakan pihak ketiga yang diminta untuk membuat surat-surat tersebut. Nah, nanti ke depannya ini akan kita lihat bersama bagaimana 260 SHM ini dapat diterbitkan, lalu terkait dengan ditanyakan juga oleh kami teman-teman media kemarin kepada Brigjen Pol Juhandani terkait dengan 263 dan 263 SHGB maksud kami dan 17 sertifikat hak tanah SHT seperti itu ya. Itu akan seperti apa? Nah, dari Barreskrim Polri sendiri telah mendelegasikan tugas untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Nah, sampai sekarang pun yang dipertanyakan adalah mengapa mereka belum ditangkap, karena dari pernyataan Juhandani kemarin bahwa kepolisian baru saja menetapkan tersangka dan kemudian selain konfrontasi kemudian nanti akan dilakukan penangkapan untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Seperti itu kurang lebih, Juno. Ya, Dwi, untuk saat ini dari penelusuran Barreskrim Polri, bagaimana dengan tersangka dan perannya dari 4 orang ini, dan kemudian apakah ada potensi penambahan tersangka? Baik, Juno, untuk dari hasil gelar perkara pun penyelidikan yang telah dilakukan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri sampai sekarang masih dalam tahap pengembangan. Untuk dari masing-masing peran nantinya akan kemudian dibuat lebih detail melalui penyidikan yang masih berlangsung hingga sekarang. Tapi jika bisa saya sebutkan, keempatnya memang sama-sama bermotif berlatar belakang ekonomi, seperti itu yang disebutkan oleh Brigjen Pol Juhandani. Di sini memang untuk meraup keuntungan dari dugaan pemalsuan surat-surat ini. Nah, Juno dan saudara, terkait dengan potensi munculnya adanya tersangka-tersangka baru tentunya masih kita bersama nantikan, tapi dari pernyataan kepolisian memang tidak menutup kemungkinan karena memang pendalaman masih dilakukan berupa apa saja motif. Walaupun memang disebutkan motif ekonomi, tapi ingin diketahui lebih lanjut siapa orang-orang, jumlah uang berapa yang memang masuk ke rekening yang nantinya akan ditelusuri lebih lanjut, lalu siapa yang meminta, karena memang di sini dari para tersangka yang telah dikonfrontasi sebelumnya menyatakan ada yang menyuruh mereka, lalu berikutnya ada juga pihak-pihak yang membantu mereka. Nah, itu semua akan ditelusuri dan memang di sini dari Brigjen Pol Juhandani sendiri menyatakan dan meminta kita semua untuk menantikan hasil penyidikan. Nah, di sini juga yang menarik, Juno dan saudara, adalah bagaimana bukan hanya terjadi di Kabupaten Tangerang. Dari total 30,16 km pagar laut ini membentang, ada pula masuk ke wilayah Kabupaten Bekasi, yang dimana dari Kabupaten Bekasi sendiri dinyatakan oleh kepolisian bahwa untuk pengungkapan dari dugaan pemalsuan surat dan sertifikat ini lebih mudah dilakukan. Mengapa demikian? Karena sudah ada beberapa pemohon yang diketahui. Beberapa di antaranya adalah PT MAN, PT CL, dan juga PT TRPN. Nah, di sini bukan hanya dari Kabupaten Tangerang yang akan punya potensi bertambah tersangka, tapi juga dari pagar laut Bekasi, yang dimana sampai sekarang mengapa bisa disebutkan bisa bertambah dari total keseluruhan kasus, buntut kasus dari pagar laut ini, karena memang telah dilakukan sinkronisasi data dan juga laporan yang diterima oleh Dirtipidum pun disesuaikan dengan yang ada di Badan Pertanahan Nasional mengenai dengan adanya pagar laut yang dibangun bukan hanya di desa Tarumajaya seperti yang dilakukan oleh TRPN sebelumnya, tapi juga ditemukan PT MAN dan PT CL ini juga ditemukan dekat, tidak satu areal, berbeda desa, yakni di Desa Induk Jaya. Nah, ini semua nantinya akan bergulir, kita akan simak bersama dan pantau bersama. Pun saya sekarang berdiri di Barreskrim Polri, sebagaimana yang bisa Anda lihat, saudara, memang nantinya di sini juga akan datang dinyatakan seperti itu ya, memang diagendakan Kementerian Desa dan juga PKT akan datang ke sini nantinya, dan kami akan bertanya bersama tentang bagaimana langkah dari pemerintah pusat terkait dengan kasus pagar laut ini. Kembali ke studio, Juno.
Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas terkait dengan penerbitan sertifikat palsu, ratusan sertifikat palsu pagar laut perairan Tangerang, Banten. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan Zamzari dari Baris Krim Polri.